Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati SPDI dari SDN Krian 3 sebagai guru mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Salam kenal ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam menimba ilmu dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pelajaran 2, mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pelajaran 2 ini terdiri dari 2 KD. KD yang pertama yaitu menyebutkan nama-nama kitab Allah, dan KD yang kedua yaitu menyebutkan nama Rasul yang menerima kitab Allah. Saya lanjutkan. Kira-kira anak-anak ini masih ingat nggak ya, rukun iman itu ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, jadi rukun iman itu ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya dan mempercayai isi kandungannya adalah benar, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah. Kitab suci yang wajib kita percayai ini ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran, yaitu kitab yang biasa kita baca sehari-hari. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Ibrani dan ditujukan untuk umat Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel, atau yang saat ini dikenal sebagai kaum Yahudi. Yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan menggunakan bahasa Kipti, ditujukan untuk umat Nabi Daud, yaitu kaum Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Suryani atau Ibrani, ditujukan untuk umat Nabi Isa, yaitu kaum Bani Israel, atau yang saat ini dikenal dengan nama kaum Nasrani. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa kaum Bani Israel ini kok bisa mendapatkan 3 kitab atau 3 orang Rasul diutus kepada Bani Israel? Ya, jadi Bani Israel ini termasuk salah satu kaum yang paling banyak mendapatkan utusan Allah. Jadi ada beberapa nabi dan beberapa rasul yang
diutus kepada kaum Bani Israel. Tapi ternyata mereka ini masih saja mungkar dan durhaka kepada Allah, tidak mau beriman pada Allah, sehingga banyak sekali nabi-nabi yang diutus Allah ini tidak dihiraukan dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan menyembah selain Allah. Sehingga dalam Al-Quran ini juga dijelaskan bahwa kaum Bani Israel ini sudah dinas atau dipastikan tidak akan memiliki sebuah negara ya yang hidup hingga saat ini. Jadi kaum Bani Israel ini sampai dengan hari ini masih ada. Siapakah mereka? Ya, mereka ini yang biasa kita kenal sebagai Israel ya. Jadi tentara Israel itu ini adalah anak turun dari kaum Bani Israel, yang mana dalam Al-Quran ini sudah disebutkan bahwa mereka tidak akan memiliki sebuah negara, sehingga mereka ini selalu menjajah negara lain, termasuk salah satunya yaitu adalah Palestina yang saat ini sedang dijajah oleh kaum Bani Israel atau Israel ini. Sehingga kisah dari kaum Bani Israel atau Israel yang kita kenal saat ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar nyata. Jadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran ya, yang disampaikan dalam Al-Quran ini itu benar-benar terjadi dan itu benar-benar adalah kalam Allah, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, anak-anak sudah paham belum? Ya, dari penjelasan saya tadi. Sekarang saya lanjutkan yang keempat. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Jadi khusus untuk Al-Quran ini tidak hanya pada umat tertentu, tapi seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi, sehingga Al-Quran ini bisa digunakan sampai akhir zaman. Jadi tidak ada Nabi lagi, tidak ada kitab lagi ya, sampai dengan hari kiamat kita. Siapa yang di sini rajin baca Al-Quran setiap hari? Ya, siapa yang suka baca setiap hari? Ya, jadi Al-Quran ini selain sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, Al-Quran ini juga sebagai pedoman hidup umat manusia, di mana dalam Al-Quran ini terdiri dari berbagai macam hukum-hukum Allah, baik itu tata cara ibadah, tata cara bersosial, tata cara berdagang atau berusaha ya. Ini akan saya jelaskan pada materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jadi materi hari ini cukup sekian ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang guru sampaikan dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kita baca sholawat nariyah dulu bersama-sama dengan harapan kita senantiasa diberi kemudahan dalam belajar, wabah ini segera